Hello friends, my name is Fadil Mu'taziz and I'm from the Accounting Program Study with NPM 2541-2041. Today, I will discuss of the business mathematics course. This time, I'll discuss the supply function. Nah teman-teman, pasti udah nggak asing lagi kan dengan supply function. Oke, untuk lebih tepatnya, langsung saja ke pembahasan. Definisi fungsi penawaran. Menurut George Monkey, penawaran atau supply adalah kuantitas dari setiap barang atau jasa yang akan dan mampu dijual oleh penjual. Fungsi penawaran adalah representasi dari hukum penawaran, yaitu hubungan positif antara harga barang dengan kuantitas yang ditawarkan dengan asumsi faktor lain tetap ceteris paribus. Jadi, fungsi penawaran atau supply adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara harga dengan jumlah barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen. Fungsi penawaran digunakan oleh produsen untuk menganalisa berapa banyak barang yang harus diproduksi. Hukum penawaran. Monkey menegaskan hubungan fundamental antara harga dan kuantitas yang ditawarkan yang dikenal sebagai hukum penawaran dengan asumsi segala hal lain tetap ceteris paribus. Ketika harga suatu barang naik, maka kuantitas yang ditawarkan juga meningkat. Dan ketika harga turun, maka kuantitas yang ditawarkan juga menurun. Faktor-faktor penawaran. Yang pertama, ada harga barang. Produsen akan bersemangat menawarkan barang lebih banyak jika harganya lebih tinggi. Jelas dong, karena keuntungannya atau profitnya yang didapat juga pasti lebih besar. Yang kedua, bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kekeringan, itu akan merusak fasilitas produksi karena mengganggu rantai pasok, merusak fasilitas produksi, atau menghancurkan bahan baku. Yang ketiga, banyaknya penjual atau produsen. Peningkatan jumlah penjual atau produsen berarti akan ada lebih banyak input yang digabungkan dan lebih banyak output yang dihasilkan dan tersedia untuk dijual. Yang keempat, ada harga barang pengganti. Jika harga barang lain yang dapat diproduksi dengan sumber daya yang sama naik, produsen akan mengalihkan sumber dayanya ke sana. Yang kelima, ada biaya produksi. Kenaikan harga bahan baku, upah tenaga, atau biaya sewa akan meningkatkan dan menaikkan biaya total. Jelas. Yang keenam, ada kemajuan teknologi. Inovasi teknologi membuat proses produksi menjadi lebih efisien dan lebih murah. Biaya produksi per unit akan turun, sehingga labanya akan meningkat karena pengeluarannya sedikit biayanya. Yang ketujuh, ada besaran pajak. Pajak yang dikenakan pada produksi atau penjualan dianggap sebagai tambahan biaya. Kenapa? Karena kenaikan pajak itu akan mengurangi laba produsen itu sendiri. Yang kedelapan, ada harga di masa mendatang. Jika produsen memperkirakan harga barang akan naik tajam di masa depan, pasti no, it's time. Masa sekarang mereka akan menahan stoknya untuk dijual nanti demi laba yang lebih besar. Yang kesembilan, ada kebijakan pemerintah. Subsidi adalah bantuan finansial. Yang kesembilan, ada kebijakan pemerintah. Subsidi adalah bantuan finansial dari pemerintah yang mengurangi biaya produksi. Subsidi meningkatkan laba produsen. Yang kesepuluh, ada situasi politik. Ketidakstabilan politik, konflik, atau kerusuhan dapat mengganggu proses produksi, distribusi, dan investasi. Bahkan resiko bisnis meningkat. Rumus fungsi penawaran. Karena hubungan antara harga atau price dan jumlah penawaran atau quantity adalah berbanding lurus atau positif,
Maka bentuk umum fungsi penawaran linear adalah QS sama dengan A plus B PS. Keterangannya adalah QS sebagai jumlah barang yang ditawarkan, PS sebagai harga yang ditawarkan, dan ANB adalah konstanta. Oke, sebelum kita membahas kurva penawaran, kita membahas dulu jenis-jenis fungsi penawaran. Jadi, fungsi penawaran itu dibagi menjadi dua. Satu, yang pertama adalah penawaran individu. Penawaran individu adalah penawaran yang dilakukan oleh satu produsen atau penjual terhadap suatu barang atau jasa pada berbagai tingkat harga. Contohnya, seperti seorang petani menawarkan 100 kg beras ketika harganya itu 10.000 per kilogram, dan 150 kg beras ketika harganya itu naik menjadi 12.000 per kilogram. Nah, yang kedua adalah penawaran pasar. Penawaran pasar adalah penawaran yang merupakan gabungan dari seluruh penawaran individu di pasar terhadap suatu barang atau jasa. Contohnya, petani A itu menawarkan 150 kg beras, petani B itu menawarkan 200 kg beras, dan petani C menawarkan 250 kg beras. Maka penawaran pasarnya 150 ditambah 200 ditambah 250, jadi 600 kg beras pada harga tertentu. Selanjutnya adalah kurva penawaran. Jadi, kurva penawaran adalah grafik yang menunjukkan hubungan antara harga atau price suatu barang atau jasa dengan kuantitas suatu barang, yaitu Q, yang ditawarkan oleh produsen pada periode waktu tertentu. Yang pertama ada arah slope positif. Kurva selalu miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas atau naik. Yang kedua ada hubungan searah. Ini menunjukkan hubungan yang berbanding lurus positif antara harga price dan kuantitas yang ditawarkan atau Q. Baik, selanjutnya kita akan mengerjakan latihan soal. Diketahui penawaran suatu barang ditunjukkan oleh persamaan QS sama dengan min 6 plus 3Pi. Hitunglah jumlah barang yang ditawarkan. Bila harga barang yang ditawarkan adalah 3 perak, maka jawabannya adalah Oke, jadi kita langsung substitusikan. Oke, di sini aku bantu jawab ya. Jadi di sini kita langsung substitusikan saja ke dalam rumus fungsi penawaran. Jawabannya adalah QS sama dengan min 6 plus 3P, dengan P-nya adalah 3. Jadi QS sama dengan min 6 plus 3 kali 3, karena P-nya sudah ketemu tadi, 3. Jadi QS-nya adalah 3. Kenapa 3? Karena min 6 ditambah 9. Jadi dengan menawarkan 3 perak, maka jumlah barang yang ditawarkan adalah 3. Kesimpulannya, fungsi penawaran adalah representasi hubungan positif antara harga suatu barang dan kuantitas yang ditawarkan oleh produsen. Sesuai dengan hukum penawaran yang menghasilkan kurva miring ke atas. Perubahan pada harga barang itu sendiri hanya menyebabkan pergerakan sepanjang kurva perubahan kuantitas yang ditawarkan. Sementara faktor-faktor non-harga seperti biaya produksi, kemajuan teknologi, pajak, subsidi, dan jumlah penjual akan menyebabkan pergeseran seluruh kurva penawaran ke kanan jika penawaran meningkat, dan ke kiri jika menurun, yang mencerminkan perubahan total keinginan dan kemampuan produsen untuk berproduksi. So, that's all my presentation for today. Thank you for your attention. Thank you guys. Bye-bye. See you.